Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika dari S1.09C akan mempresentasikan metode support vector machine untuk klasifikasi penyakit jantung dengan tugas UAS AI. Oke, selanjutnya apa itu SVM? SVM Support Vector Machine adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuan utama dari SVM adalah menemukan hyperline terbaik yang dapat memisahkan dua kelas dalam ruang fitur. Oke, ya, komponen penyusun SVM yang topik pertama itu yang satu hyperline merupakan batas keputusan yang memisahkan dua kelas. Yang kedua, margin adalah jarak antara hyperline dan titik pelatihan terdekat dari kedua kelas. Yang ketiga, support vectors adalah titik-titik pelatihan yang terletak pada atau dekat dengan batas keputusan hyperline. Yang keempat, kernel tricks, yaitu memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Oke, di sini skema SVM ya kan, yang di tengah-tengah itu adalah optimal hyperline, itu yang dimana untuk memisahkan dua data, yaitu yang satunya support vector 1 dengan support vector 2, yang support vector 1 itu yang biru itu mendekati optimal hyperline, yang hijau itu mendekati maximum margin. Oke, selanjutnya maximization margin itu mendekati adalah berdekatan dengan support vector sama optimal hyperline. Oke, kelebihan SVM itu nomor satu, cocok untuk ruang dimensi tinggi. Yang kedua itu efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Yang ketiga, hemat memori karena menggunakan training point dan fungsi keputusan atau disebut juga support vector. Oke, kelemahan SVM itu nomor satu itu algoritma SVM tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. Yang kedua, SVM tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise, misalnya kelas target terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, SVM akan memiliki performa yang kurang baik. Oke, di sini akan mendemokan pakai Google Colabs. Oke, yang pertama codingan pertama itu pada program yang saya buat ini. Yang pertama itu kita akan mengimport data dari Google Drive ke di sini ada form itu yang pertama Google Colab Input Drive. Oke, yang kedua itu kita import library pandas untuk data-datanya itu yang akan kita butuhkan. Yang selanjutnya yang ketiga itu df sama dengan pdread CSV itu adalah mengupload data dari file Google Drive kita. Oke, selanjutnya itu kita akan menampilkan df head sebanyak 5 data mulai dari 0 sampai 5 untuk 0, 1, 2, 3, 4 kayak gini ya, menampilkan 5 data. Oke, di situ ada VBS itu yang dimana delay 1 itu seorang yang terkena serangan jantung, dan 0 itu adalah yang tidak serangan jantung. Oke, selanjutnya codingan selanjutnya itu df2 sama dengan df x
X lebih dari 40 dan DFX kurang dari 50, yang dimana adalah menempelkan data usia 40 kurang dari 50. Oke, yang selanjutnya di sini akan memisahkan data, yaitu antara nilai X dan nilai Y, di mana 0 adalah nilai X dan nilai Y adalah 13. Yang selanjutnya itu untuk program ini kita akan memisahkan target, dan targetnya adalah di variabel ya, di variabel. Terus di sini ada from scalar model selection import training test split, itu adalah untuk tes script dengan nilai train dan nilai tes, di mana untuk memastikan data pemodelan SVC yang kita akan gunakan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat prediksi dari seorang yang terkena penyakit jantung atau tidak ya. Satu-satunya. Oke, yang program terakhir itu adalah input akurasi skor, yang dimana jika bernilai mendekati 1 atau di atas 0,5, maka pasien selanjutnya akan menderita terkena penyakit jantung, dan jika mendekati 0 tidak akan menderita penyakit jantung. Ya, itu saja dari presentasi saya yang berjudul metode support vector machine untuk klasifikasi penyakit jantung. Sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.